Sobat Diskusi, kembali lagi bersama saya Vincent Jose dan kali ini kita ada di interview virtual kedua bersama Jarak jauh. Daniel Irawan. Ini lu ada di mana nih? Background lu kenapa? Itu Ted dapat dari mana Tednya tuh? Di ruang kerja. Kali ini Dan kita Oke. bakal ngobrolin 10 film terbaiknya Irfan Khan yang hari Rabu kemarin baru meninggal dunia ya. Setelah dari tahun 2018 bukan sih dia sakit ininya. Sakit apa? Kanker. Kanker apa tuh? Pokoknya cancer ya. Ya. Oke, lu pertama kali tahu kiprahnya si Irfan Khan ini dari film apa dulu? Kayaknya dia kayak awal-awal karir dia nggak terlalu terkenal ya. Dari awalnya dari serial TV bukan sih Enggak. dia? Jadi serial TV juga. Cuma Hmm. awalnya itu dia lebih banyak main di film-film. Kalau di India itu, kalau di Bollywood itu sebenarnya nggak bisa juga kita bilang art house. Hmm. Tapi lebih ke sinema non mainstream kali ya. Indie kali ya, Jadi bukan indie. mass product atau blockbuster, tapi yang Hmm. lebih Indie. yang lebih indie lah gitu ya, Hmm. yang lebih non mainstream. Akhir 80-an gitu. Oke. Di akhir 80-an. Tapi yang benar-benar bikin dia pecah Tapi telur kalau sampai dikenal gitu dari film apa sih benernya? kalau dikenal itu dia pertama kali masuk ke, sebenarnya yang paling pertama ketahuan dari internasional itu judulnya The Warrior. Jadi tapi itu bukan film 2011 India ya? sih, produksi Inggris dia ininya. Oke, The Warrior 2011 ya kalau gue lihat-lihat ya. Gue waktu itu belum sampai sekarang belum nonton sih Bukan filmnya. The Warrior itu justru 2001. 2001 bener ya? Jadi udah lama sekali gitu. Udah Mm-mm. lama sekali dan itu lebih dikenal ke festival sebenarnya. Mm-mm. Dia mulainya memang kalau di film-film blockbuster itu dia Apa? Lunchbox pun mungkin hitungannya ada juga yang bukan pernah blockbuster. enggak. Oh, itu udah di belakang banget itu kalau Awal-awal. Lunchbox. Oke. Dia di awalnya kalau memang yang ngikutin film-film Bollywood itu sebenarnya di film-film kayak God, kalau pernah nonton gitu ya. God itu yang main Tabu tuh sama Manoj Bajpayee gitu ya. Jadi walaupun film apa namanya mainstream Bollywood, tapi bukan yang mainstream banget juga gitu. Maksudnya bukan dalam arti kata film-filmnya Shah Rukh Khan atau Bukan yang atau masalah. yang ini gitu ya. Iya, bukan yang masalah gitu. Tapi memang ngikutin tren di awal 2000-an itu kan memang lagi jalan sekali film thriller dan biasanya rada-rada erotis juga gitu. Mm-mm. Nah, jadi dari scene film-film non mainstream itu dia kemudian masuk dari God karena itu Tabu dan Manoj Bajpayee juga itu apa aktor-aktor yang sering main di film-film non mainstream lah gitu ya. Mm-mm. Kemudian dia masuk memang agak sedikit jatuh itu ke film-film yang kayak Gunah sama Dino Morea kalau pernah nonton gitu. Itu sekitar Mm-mm. 2001 atau 2002 lah gitu ya. Itu gitu. Jadi uh, dan biasanya memang bukan peran utama. Nah, Mm-mm. dapat Jadi peran utama pun jadi antagonis biasanya lebih sering. soalnya Gi, kelahiran 60 Main, something, tapi dia baru terkenalnya 2000 something ya, benar-benar dia yang knowledge di secara iya, bukan bukan teknik ya. bukan main villain gitu ya. Jadi Oh. bukan penjahat utama juga dia gitu. Kalau itu jadi inspektur siapa gitu Jadi kali ya. pokoknya lebih sering jadi karakter aktor lah gitu ya. Mm-mm. Orang jahat yang bukan lini utamanya Kayak si tokoh antagonisnya lah kayak gitu ya. kayak Nawasuddin Siddiqui gitu kali ya. Iya, kayak Nawazuddin di awal-awal. Tapi dia sempat juga jadi lead di beberapa film yang mungkin mungkin nggak banyak didengar, Makbul gitu ya. Nah itu Macbeth-nya Bollywood gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada bermain di beberapa ensemble dan memang ada yang agak semi erotis banget lah. Itu gue masih ingat judulnya Rock gitu ya. Jadi Mm-hmm. ya pemeran ceweknya juga bukan yang top banget lah gitu ya. Mungkin mulai dikenal itu mungkin yang agak cukup terkenal di India itu pertama itu The Killer ya. The Killer itu sama siapa? 2006 ya. Emran Hasmi. Sama Emran Hasmi. Ya, di situ mungkin yang lebih karena gini, patokannya adalah kita mulai kenal Irfan Khan itu karena memang muka dia yang dipasang di poster lah gitu. Oke.
gitu. Dan ada di kredit di depan di poster gitu ya. Di kredit di depan, jadi lead gitu ya. Tapi memang bukan di film-film yang terlalu terkenal. Bahkan di Nah, film setelah yang itu gue baru tahu dia kayak Gandhi aja dia bukan yang nggak ada di poster kan, perannya peran pendukung juga gitu kan, oh walaupun ya, jadi inspektur. Iya ya jadi inspekturnya. Kalau dari semua filmografinya, kalau lu dikasih kesempatan 10 deh sebut judul film yang menurut lo esensial Irfan kan apa aja tuh? esensial gitu ya. Esensial Irfan Khan. Yang pertama pasti Lunchbox lah ya. Karena memang dari situ dia dapat sebenarnya gaining internasionalnya kan udah dari The Darjeeling Limited tuh. Ya kan. Nah, Kemudian ada gue Namesake tuh nggak juga inget waktu itu dia yang main di situ. enggak, Jadi memang apa ya? orang-orang lebih ingat di Namesake sebenarnya. Dan Namesake itu memang lebih ini, dan memang itu kan filmnya Miraner. Mira Nair gitu ya. Mira Nair ya. Jadi ya itu yang awalnya Lunchbox lah ya, tapi memang itu kan gaining international reception karena memang filmnya ke banyak festival juga gitu ya. Walaupun menurut gue juga Kemudian biasa aja filmnya. oh enggak lah. Amin nggak jelek, tapi menurut Gue gue suka juga nggak Lunchbox. istimewa banget juga gitu loh. Namanya yang memang stand out ya Slumdog harus masuk. Slumdog masuk Gitu. ya, wajib Slumdog harus ya. masuk. Slumdog Terus Millionaire harus masuk. Jurassic Ya, World juga tapi wajib ya. kalau bicara yang India nih ya, iya kalau di blockbuster sih lebih ke Slumdog lah ya. Kalau blockbuster Hollywood sih, even Spider-Man, kemudian Inferno apalagi, kemudian Jurassic World, itu nggak kredibel ya. Maksudnya Betul. memang perannya tuh kecil banget lah, kecil banget gitu. Kecuali di Slumdog. Itu pun film Inggris, bukan dalam artian Film Hollywood India. blockbuster gitu ya. Life of Ya, Pi? lebih kalau film Life of Pi sedikit lebih baik, tapi itu kan juga cultural ya. Dia bukan blockbuster ya. Maksudnya blockbuster bukan artian blockbuster film hiburan gitu ya kan, lebih ke contender award lah ya, award contender. Jadi kalau untuk film India sendiri selain The Lunchbox yang internasional, yang India lokal itu yang paling stand out sampai sekarang sih gue Below Barber. Oke, itu cerita tentang apa sih Yang benernya? itu bermasalah sehingga ya tentang barber tapi dia banyak pakai referensi film India. Jadi terutama kalau pencinta Bollywood itu pasti kenal dengan ada selipan lagu-lagu reference. Kemudian ada cameo-nya Shah Rukh Khan juga dengan beberapa bintang-bintang terkenal lain. Jadi kalau bicara gerakan film Bollywood ini di awal-awal tahun Below Barber itu tahun berapa ya? 2008. Nah, ini memang gerakannya nggak langsung nih sinema non-mainstream langsung bisa masuk ke penonton public audience. Gitu. Awalnya itu kan terbatas. Itu yang film-film yang tadi itu Makbul, God, itu semuanya bukan film hit lah gitu, bukan yang keterima banget sama public audience. Sampai akhirnya kalau di film-film menuju akhir 2000-an, di 2007, 2008, nah itu tiba-tiba memang film non-mainstream ini mulai bisa menemukan formula yang kita dapat sekarang kayak di film-film medium gitu loh. Kayak di film medium, kayak di film apalagi yang film-film Amir Khan misalnya ya, jadi film non-mainstream yang memang bisa masuk banget ke public audience, bahkan jadi box office. Jadi formulanya ini juga ditemukan sinema Bollywood ini pelan-pelan. Sampai akhirnya di tahun 2000-an itu Nabilu ini salah satu. Ya, jadi Bilu ini juga salah satu pionirnya di mana yang main nggak perlu cakep-cakep banget gitu ya. Tapi walaupun tetap menjual Shah Rukh Khan di official posternya, tapi ya bisa akrab dengan public audience gitu filmnya. Gitu. Jadi Below Barber itu nggak bisa dipisahin lah dari termasuk genre film nggak sih itu? Below Barber? Enggak, dia lebih ke drama, tapi memang karena pakai reference Bollywood itu ya seperti gue bilang tadi, memang di akhir dekade awal 2000-an itu mereka baru menemukan formula untuk film-film ini untuk masuk box office gitu ya. Sehingga makin banyak jadinya gitu. Nah, terus yang paling kalau
untuk gaining momentumnya ke penonton Bollywood sendiri yaitu Pansing Tomar. Udah nonton belum lo? Apa judulnya? Pansing Tomar. Gue belum nonton tuh. Pansing Tomar, ya. To be honest, gue baru kenal Ya. Irfan Khan dari Life of Pi sih benernya. Yang gue notice ya. Iya, iya. Tapi gue Darjeeling udah nonton juga, tapi gue nggak notice kalau itu Notice-nya dia. mungkin udah. Iya, lagi-lagi kan memang kalau film India ini kan memang terbatas memang aksesnya ya. Aksesnya di Indonesia Dulu aja masih banget kan. sampai, iya termasuk di penonton kita gitu, di film Twitter kita juga kan masih ada anggapan nonton film India kampungan gitu ya. Jadi sehingga nggak banyak yang notice sampai akhirnya mungkin setelah film Twitter cukup ramai 2010 ke atas lah gitu ya. Mulai banyak orang yang mengakses film-film Bollywood gitu ya. Semenjak ada Netflix Itu juga sih. kan lebih gampang dicoba didapetin juga. Pansing Tomar tentang apa nih? Oh iya, apalagi sekarang. Hah? Kalau Pansing Tomar tentang apa nih? Lebih ke apa, drama? Pansing Tomar tuh biopic. Sports biopic. Sports biopic, oke. Sports biopic. Ya. Kenapa lo masukin ini ke dalam list? Pansing Tomar itu memang jadi selain memang itu jadi gaining momentum untuk Irfan Khan di Bollywood sendiri, memang filmnya kuat sih. Seperti kita nonton film-film sport India tuh kan selalu kuat ya. Seperti MS Dhoni, kemudian Bak Milka Bak, nah model begitu. Dramatisnya oke, emosionalnya oke, gitu kan. Gambaran Pansing Tomar, iya. Jadi dia memang nggak bermain full di wilayah mainstream, tapi bisa keterima sama public audience karena memang tetap emosional, gitu. Oke, next. Kemudian kalau misalnya ngomongin yang sebagai lead gitu ya, next yang nggak boleh dilupain juga dari Irfan Khan adalah Talvar pasti. Oke, Talvar itu kan film thriller ya, yang sebenarnya The Memories of Murder, kemudian Zodiac, kemudian Talvar untuk Indianya. Ya kalau menurut gue sih gue lebih suka Talvar daripada Memories of Murder dan Zodiac. Tapi itu nggak based on true ini kan, true crime juga ya? Based on true crime juga nggak sih? Itu iya, kasus yang sampai sekarang nggak selesai, yang akhirnya udah di ini kan. Piku masukin nggak lo? Oh, Piku juga esensial. Kalau 10 Piku harus masuk. Tapi sebelum Piku ya medium lah harusnya. Oh ya, benar. Dan medium itu nggak bisa dipisahin kali ya, medium Hindi sama medium dengan Angrezi medium. Iya, dan Angrezi medium nggak bisa dipisahin lah. Gitu. Iya, gue sih dua-duanya suka ya. Maksud gue masing-masing punya kekuatan tersendiri. Kayak kalau di Hindi medium itu jelas ya secara plot, perkembangan plotnya jelas solid banget ya dari awal sampai akhir itu oke banget. Sementara kalau Angrezi itu memang lebih ke emosionalnya lebih dapet, walaupun secara plot perkembangannya itu lebih nggak jelas ya arahnya ya kalau gue bernilai dibandingin sama Hindi medium. Setuju nggak lo? Maksudnya yang mana yang lebih baik? Kalau secara plot sih gue lebih suka Hindi medium ya. Maksud gue dari pengembangan plotnya dari awal sampai akhir itu korelasinya itu jelas gitu loh. Pengembangannya oke. Tapi kalau Angrezi medium itu beda sih. Gini, kalau Hindi medium itu sebenarnya lebih bicara masalah protes pendidikan. Social issue. Pendidikan sehingga kita didorong ya sosialnya. Ternyata benang merah Hindi dan Angrezi ini kan bahasa. Bukan isunya tetap ada, isu pendidikannya tetap ada, tapi sebenarnya benang merahnya adalah bahasa, sehingga nanti kalau berlanjut, walaupun nggak ada Irfan Khan lagi gitu ya, bisa aja jadi Arabic medium, jadi French medium, gitu. Karena yang pertama Hindi, kemudian yang kedua Angrezi itu kan adalah bahasa Inggris dalam bahasa India gitu ya, istilah India. Tapi jadi, kan pengguna bahasa memang yang lebih di ini adalah iya. Makanya kalau Hindi medium itu lebih bicara masalah protes pendidikan, Angrezi medium lebih ke family. Iya, tergantung, itu terserah aja sih. Tapi kalau gue lebih persepsi culture kan soal kalau pakai bahasa Inggris itu lebih punya kastanya lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya lu mau bikin jadi
kembangin franchise jadi Arabian medium atau jadi French medium kan nggak terlalu banyak juga yang pakai di India. Arabic medium gitu atau French medium. Ya kan, tapi kalau di India nggak banyak yang pakai bahasa itu. Maksud gue bukan bahasa yang populer gitu. Iya. Iya nggak? Iya, tapi mungkin they will find a way karena ini memang masih dua gitu ya. Tapi kalau gue lebih suka Angrezi medium karena memang lebih emosional. Ya. Gitu ya. Bicara family-nya itu lebih emosional. Bisa buat gue nangis lah gitu. Kalau Hindi medium kita tertampar gitu. Kalau Angrezi medium itu horor gitu. 15 menit endingnya itu bercucuran air mata gitu ya. Tapi kalau disuruh milih salah satu, lo lebih cenderung yang mana nih? Dari Hindi atau Angrezi? Nggak bisa dipisahin. Gue lebih suka Angrezi. Personally, gue lebih suka Angrezi medium. Oke. Lebih suka. Tapi kalau misalnya untuk rekomendasi jangan dipisahin. Dua-duanya lo harus nonton. Betul. Lalu Piku tadi udah dibahas belum kita? Kita belum bahas ya, Piku. Piku perannya nggak tahu. Piku juga bagus. Tapi peran dia nggak tahu. Piku dia bukan peran dia termasuk utama, tapi nggak begitu menonjol dalam pengembangan ceritanya gitu ya. Gitu. Nah, yang satu lagi memang wajib Blackmail. Oke, Blackmail itu emang nggak tahu kenapa ya di tahun yang sama itu kan waktu itu ada Blackmail dan ada Dune, di mana orang-orang pada menghebohkan ada Dune di mana-mana. Sementara menurut gue, jangan salah, Blackmail itu lebih dulu beberapa minggu sebelumnya dan itu menurut gue nggak kalah kerennya dari segi pengembangan plot gitu kan. Iya. Iya beda sih, kalau Dune kan thriller ya. Kalau Blackmail sebenarnya lebih ke dark comedy. Thriller dark comedy juga sih. Maksud gue as a thriller pun gue juga bikin deg-degan banget to be honest. Iya. Secara pengembangan plot juga oke. Ya tetap ada thriller, tetap ada heist, ya unsur heistnya, tetap ada dark komedinya. Tapi Blackmail lebih asik karena memang pas dengan sosoknya Irfan Khan gitu ya. Jadi orangnya kan sinis gitu ya. Irfan Khan itu kan kalau acting kan ada sinismenya gitu ya. Nah, tema yang di Blackmail ini emang pas buat karakternya dia gitu. Gitu. Dia kan kalau jadi inspektur polisi juga nggak pernah inspektur yang baik-baik banget gitu. Jadi yang korup ya. Selalu kalau good cop, bad cop, dia bad cop-nya lah gitu ya. Bukan maksudnya bukan korup. Baik pun tapi tetap ada edgy-nya gitu. Oke. Jadi itu udah stempel yang melekat ke dia gitu. Nah, kemudian ada satu lagi tuh yang nggak boleh dilupain. Apa? Jazba? Dilupain juga walaupun dia lebih ke ensemble, ya kan? Nah, justru di sini yang dia main dengan Rishi Kapoor nih. Tapi ada Arjun Rampal juga. Judulnya D-Day. Oh iya. Nah, ini juga Irfan Khan sangat menonjol di film D-Day. Itu juga salah satu yang nggak boleh dilupain. Esensial gitu untuk. Kalau Jazba gimana menurut lo? Lead-nya bukan dia sendiri. Jazba sebenarnya bagus, cuma masih kalah dengan aslinya. Itu kan dari Seven Days ya, dari remake film Korea. Masih lebih kuat aslinya daripada. Gue suka nih yang Karwan, gue suka. Kalau lu gimana, suka nggak? Nah, Karwan juga bagus. Nah, itu juga salah satu yang non mainstream gitu ya. Sinema non mainstream juga gitu. Karwan itu menurut gue salah satu film Bollywood yang bisa menggugah gue secara personally. Kayak ya gimana ya? Kayak menggugah aja menurut gue sih. Itu kayak istilahnya apa ya, kayak bukan traveling ya benernya, lebih kayak life journey ya kalau menurut gue ya, self discovery gitu ya kan. Iya Karwan bagus. Karib single gue juga suka karena gue Karib single itu kayak before sunrise, ala before sunrise, tapi dia kayak film gue dulu kayak mantan. Gabungan antara mantan sama before sunrise. Ada lu kan yang main di mantan juga. Iya, cuman nggak terlalu stand out lah ya kalau ini. Kalau Karib single nggak terlalu stand out. Personally gue suka. Puzzle juga bagus sih, tapi itu bukan film ini, film Inggris ya. Apa? Puzzle. Oke. Ah. Udah berapa nih kita sebut nih, gila banyak juga loh.
emang banyak filmnya Irfan kan. Gitu. Tapi Tidak, kita nggak yang usah batasin jelas berapa ya, jadi kita sebut janganlah aja. jangan jangan Inferno lah ya, jangan Inferno. Gue bahkan hampir nggak inget tuh Jangan Inferno ini Inferno. jadi apa gitu. Gue hampir nggak inget. Kalau di Spider-Man gue masih inget dikit lah di Iya. Spider-Man. Gue malah lebih ingat dia jadi suaranya Balu di Jungle Book. Hah? Tapi versi India. Orang sini nggak nonton juga lah. Emang lu nonton versi Indianya emang? Emang lu Ada sempat? DVD-nya. Oh my god. Tapi emang Ada cocok sih. DVD-nya. Di Balu cocoknya dia. Hah? Dia lebih cocok jadi Iya, Bagheera nggak karena sih kan menurut lo? Kenapa? Lebih cocok jadi Bagheera nggak sih? Daripada jadi Balu. Balu tuh cocok Amir Khan menurut gue. Kenapa? Ngelek. Kenapa? Yang jadi Balu, yang isi suara Balu tuh bukannya lebih cocok kayak Amir Cocok Khan aja. gitu loh. Kalau dia tuh lebih cocok jadi isi suara Bagheera misalnya gitu. Irfan kan suaranya kan berwibawa ya, sehingga dia pernah jadi narator. Dia pernah jadi narator juga di film aduh gue lupa. Dia pernah jadi narator di film Sanjay Leela Bhansali apa? Bajrang Si Mastani. Bajrang Mastani Kan dia naratornya. Jadi ya mencari aktor dengan suara berwibawa yang untuk menarasikan film. Kalau di Amerika Morgan Freeman gitu ya. Kalau di India kan namanya biasanya Amitabh Bachchan. Gitu kan. Nah, Irfan kan juga adalah salah satu yang sebenarnya cocok untuk itu. Setuju gue kalau itu. Suara penyiar lah jadi Oke, apalagi yang perlu ya. disebut? Yang jelas dia kan all round, maksudnya Irfan kan dia bisa masuk ke peran apa aja gitu ya. Mau jadi antagonis bisa, jadi lead bisa. Tapi memang dia butuh jalan panjang nih untuk akhirnya jadi lead yang keterima di film-film box office buat public audience India gitu ya. Satu hal yang gue ingat dan dia batasan aktor dan perstar tuh kan susah. Yang gue ingat dulu dia pernah ngomentarin seputar peran dia di Jurassic World. Dia bilang waktu Jurassic Park pertama dia pengen lihat itu, dia pengen banget nonton film itu, tapi dia nggak punya cukup duit buat nonton film itu. Tapi kemudian ternyata dia mendapatkan peran di Jurassic World, di mana dia jadi miliarder yang investor yang punya Jurassic World itu kan gila banget ya. Terus gue kayak, oh my god, there's nothing impossible in this world. Benar. Itu yang gue inget banget waktu jadi interview. Iya, jadi memang film aktor India itu emang struggle tuh. Jadi walaupun dia udah dikenal secara meluas gitu, dia bukan berarti langsung jadi superstar. Gitu, apalagi kalau dia main di film-film yang lebih kecil kan, itu kan termasuk yang lower budget lah, bukan budget blockbuster sebenarnya. Ya, satu lagi ya kalau itu udah 10 tadi, kalau belum 10 sebenarnya Madari juga perlu masuk. Kenapa tuh Madari belum masukin juga? Iya, memang bagus dia di situ gitu. Jadi itu juga stand out sih. Tanya kan tentang anak yang diculik tuh. Killer juga nih ya. Bagus. Thriller dan kulturnya kuat, culture-nya kuat. Jadi puncak karirnya Irfan Khan yang sebagai lead dan jadi jualan utama di film itu emang baru di tahun 2010 ke atas gitu ya. Padahal dia udah mulai kan dari pertama kali juga nggak banyak lah orang yang sadar dia muncul di Salam Bombay. Itu nggak banyak lah orang yang ngenalin dia gitu. Itu istilahnya kayak kita belakangan tahu Jean-Claude Van Damme sempat nari di breakdance gitu ya. Ya mungkin di Salam Bombay itu ya orang juga nggak ngeh lah gitu pada saat Irfan Khan terjun ke karir dia. Memang dia lebih akhirnya dikenal itu karena main film-film internasional ini, terutama untuk yang bukan penonton Bollywood. Jadi dia karena memang dia main di Spider-Man, dia main di apa? Ini ada aktor India yang ikutan main di Jurassic World, main di Spider-Man. Nah, baru orang pada kenal dia. Dan kayaknya yang kalau yang orang-orang yang benar-benar tahu banget, karirnya nggak panjang. Gitu. Tapi kayak beruntun banget ya begitu dia naik banget di kala dia udah agak dewa, agak tua gitu, dan beruntun, tapi cukup ini ya, untungnya peran-peran yang dia dapetin selalu yang memorable ya, dan untung bagus-bagus sih untungnya.
Itu paling nggak itu yang kita patut apresiasi kalau Iya, di akhir-akhirnya begitu. Jadi, tapi Bollywood memang dari dulu punya kecenderungan, maksudnya nggak melulu aktor cakep aja lah gitu ya. Jadi kayak yang gue pernah nge-tweet legasinya itu sebenarnya dari Nasiruddin Shah, Om Puri. Nah, Irfan Khan ada di kotak yang itu gitu. Kemudian penerusnya ya Nawazuddin gitu. Yang benernya bukan tipikal yang superstar, tapi actor in term of actor gitu kan, lebih ke actor bukan sebagai superstar menurut gue. Iya. Setuju. Iya. Oke, kalau gitu itu tadi film-film esensial yang harus ditonton banget dari kalau pengen mengenal lebih jauh tentang kiprahnya Irfan Khan. Dan kalau ada satu lagi sih benernya edisi khusus jadi kita jangan sebut Inferno lagi. Tapi gini deh, kita kebetulan banget hanya berselang 1 hari kita kehilangan 2 aktor Bollywood yang populer banget, satu yang legendaris juga menurut gue. Setelah Irfan Khan ada juga Rishi Kapoor, tapi kita akan pisah ke segmen berikutnya untuk ngebahas film-filmnya Rishi Kapoor. Oke, kalau gitu kita ketemu di diskusi berikutnya. Thank you, Dan.